Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Hadirin mukarramin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk ngaji ya, membahas tentang tafsir surah Yusuf yang pada kesempatan lalu sudah sampai ayat ke-40. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, pemahaman dan ilmu yang manfaat sehingga membuat kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang percakapan Nabi Yusuf dengan dua orang yang berada di dalam penjara. Mereka kemudian meminta Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi ya, yang kemudian dialami oleh dua orang tersebut, nabi ta'wilihi, ya, kata mereka, beritakanlah atau ceritakan kepada kami tentang takwilnya apa. Nah, kemudian Nabi Yusuf sebelum memberikan takwilnya, beliau memberikan nasihat-nasihat. Ya, dan apa kebiasaannya orang yang butuh itu akan lebih mendengarkan kepada orang yang diminta. Jadi kalau ada orang butuh sama kita, itu momen yang sangat indah, sangat mudah untuk kita memberikan pengaruh-pengaruh, ya, positif ataupun negatif. Ya makanya mungkin ini juga salah satu cara untuk memperdaya orang adalah dengan bikin mereka butuh terhadap kita. Nanti kita kasih syarat supaya kebutuhan itu bisa kita akomodir. Itu seringkali digunakan, bikin mereka butuh, bikin mereka tidak bisa ngapa-ngapain, baru setelah itu kita bisa atur mereka. Nggak usah kok kemudian atur dengan aturan yang mengikat. Diberikan kata-kata yang tidak mengikat pun, itu sudah pasti secara psikologi, secara subjektif, ada kecenderungan untuk mengiyakan. Kenapa? Karena bagaimanapun dia pahlawan, dia adalah orang baik. Dia adalah sesuatu yang kita butuhkan, dia adalah orang yang kita butuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini barulah Nabi Yusuf ayat ke-41 ini beliau akan mentakwilkan tentang dua mimpi, yang satu apa namanya memeras anggur, yang satu kemudian eh, dimakan atau ada burung yang makan di atas kepalanya dari roti gitu ya. Ya sahibai sijni, wahai penghuni penjara, wahai dua orang penghuni penjara. Amma ahadukum, adapun salah satu di antara kalian fayasqi rabbahu khamra, maka akan menjadi pelayan minumnya raja. Nah, di sini Rabbun. Robba itu artinya adalah ya tuannya, bukan Tuhan ya. Ya, karena Rob ya bisa diartikan Tuhan, Rabbul Alamin. Ya, pokoknya Tuhan itu artinya yang pemilik kamu lah gitu. Ya, apalagi dia budak. Kalau budak itu kan ada abdun, ada Rabbu dan seterusnya. Nah, ini pemilik. Tetapi kalau Rabbul Alamin ya Allah maksudnya. Rabbahu khamr. Wa ammal akhir, dan di sini Nabi Yusuf tidak menceritakan tentang kalau kamu akan begini, kalau kamu begini. Enggak. Salah satu di antara kalian, nah gitu. Kenapa? Karena yang satu mengenaskan, yang satu akan dihukum mati. Wa amal akharu, adapun yang lain. Nah, jadi bukan kalau kamu gitu. Karena meskipun meskipun dia jahat ya, kalau kalau dari kisahnya kan raja keracunan dan diracuni oleh chef mereka. Ini yang ngasih yang ngasih apa tukang rotinya atau tukang anggurnya. Nah, dari minumannya atau dari makanannya ini. Nah, salah satunya memang jahat ini. Wa amal akharu, adapun yang lain fayuslabu, akan disalib fatakulut toiru. Lalu at-thair, burung-burung itu akan makan min roksi dari kepalanya. Jadi kepalanya itu dimakan oleh burung-burung. Nah, ini mengerikan sekali. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Maka diputuskanlah perkara yang kalian berdua tanyakan kepadaku. Maksudnya begini, setelah diberikan fatwa yang seperti ini, yang satu enak, yang satu nggak enak, ya mungkin yang merasa nggak enak terutama ya, waduh kayaknya saya salah, kayaknya saya yang akan kena nih. Tapi ya bisa jadi ini karena tidak ada buktinya, bisa jadi kawan saya yang kena nih. Akhirnya dia mengatakan nih, nggak, kami itu cuma bohong aja itu.
Kami cuma bohong itu nggak benar itu. Kami cuma cerita ngarang aja. Kamu menafsirkan juga menafsirkan dari sesuatu yang kita bohong. Wong kita nggak mimpi kok. Nabi Yusuf berkata apa? Qudil amrun ladzi fihi tastaftiyan. Mau kalian bohong ataupun tidak, apa yang aku sampaikan pasti akan terjadi. Ini maka nanti ada satu riwayat, walaupun ini dinyatakan doif oleh banyak ulama, yang mengatakan bahwasanya dalam hadis eh, Imam Ahmad dari Muawiyah bin Haidah, Rasulullah pernah bersabda begini, Al-ru'ya ala rijlin ta'irin ma lam tu'bar. Mimpi itu masih berada di genggaman kaki burung selama belum ditakwilkan. Fa'idha ubirat waqa'at. Tetapi begitu ditafsirkan, ditakwilkan, maka dia akan jatuh. Jatuh dalam arti, ya itu yang akan terjadi sesuai dengan tafsiran yang disampaikan. Ada yang dari riwayat ini, maka ya udah mendingan gak usah ditakwil-takwilin. Kalau ada mimpi apa ya udah biarin aja. Kalau bagus, mungkin boleh kita cerita takwilnya, tapi kalau nggak bagus mendingan nggak usah. Gitu. Kalau kira-kira nggak bagus. Nah, ini bahwasanya kalian tidak bisa main-main. Kalian ngetes saya sebagai saya nabi gitu ibaratnya untuk menunjukkan saya nabi. Saya mendapatkan wahyu ini. Qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Nah, itu kata Nabi Yusuf seperti itu. Kemudian waqala lilladzi dhanna annahu najin minhuma, dan berkatalah kepada orang yang dhanna, yang dia meyakini annahu najin minhum, bahwasanya dia akan selamat. Ya, jadi waqala lilladzi dhanna, Nabi Yusuf berkata, ini kan tadi dua orang. Ah, udah akhirnya mereka bubar. Nabi Yusuf mendatangi satu orang yang selamat itu. Nabi Yusuf datang kepada orang yang dhanna. Nabi Yusuf menyangka, tapi ini maksudnya yakin, bukan menyangka. Tapi dhanna itu yakin tetapi sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Sebagaimana kemudian annahum mulaqu rabbihim annahum ilaihi turja'un gitu kan, ilaihi yurja'un, bahwasanya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang mengira atau menyangka mereka akan bertemu dengan Tuhannya, bukan mengira, itu yakin mereka akan bertemu Tuhannya, cuman mereka juga belum bisa membuktikan itu, tapi yakin annahu najin, bahwasanya orang itu najin selamat minhuma, di antara keduanya. Jadi datang kepada yang selamat, kan kamu yang selamat, tapi jangan dibilang-bilang dia, kurang lebih seperti itu ya. Udhkurni inda rabbika. Nah, nanti kalau kamu udah selamat, tolong sampaikan, ceritakan tentang aku di hadapan raja. Inda rabbika, di depan tuanmu itu. Kenapa? Ya, Nabi Yusuf mencari syafaat lah dalam tanda kutip. Saya ini kan di sini kan korban. Saya masuk penjara itu kan korban hukum, korban peradilan. Saya tidak salah. Maka tolong sampaikan bahwasanya saya ini orang baik. Saya ini orang baik, bukan orang yang kemudian melakukan kesalahan itu. Maka tolong sampaikan kepada raja. Oke. Fa'ansahu syaitan. Fa'ansahu. Maka ia menjadi lupa. Maka setan membuat ia menjadi lupa. Dzikra rabbihi. Untuk menerangkan atau untuk menyebutkan di hadapan tuannya. Jadi orang itu, oh ya, oke oke, terima kasih Yusuf gitu kan, Nabi Yusuf gitu. Disuruh, diminta oleh Nabi Yusuf untuk kemudian menerangkan atau menceritakan tentang ada orang namanya Yusuf gini 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 gini. Ternyata dibikin lupa oleh setan. Fala bitha fi sijni bid'a sinin. Maka akhirnya Yusuf pun di dalam penjara itu beberapa tahun lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya 7 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun itu plus dari awal sampai akhir, ada yang mengatakan enggak, ini tambahannya saja, ada yang mengatakan 5 tahun dan seterusnya. Pokoknya bid'un itu antara 3 sampai 9, ya. Jadi antara 3 sampai 9 ya, 7 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Nah, jadi ini luar biasa, udah dibantu, saking euforianya kemudian dia keluar dan akhirnya menjadi pelayan raja. Karena menjadi pelayan raja pasti dekat sama raja, ya. Karena dekat sama raja sangat mungkin, sangat punya banyak kesempatan karena dia pelayan-pelayan yang tukang bikin minum terus apa namanya menuangkan apa segala macam, ya berarti kan dekat sekali dengan raja. Orang lingkaran satunya gitu. Tetapi kemudian dibikin lupa oleh setan sehingga dia tidak tidak menceritakan sama sekali tentang Yusuf. Lupa. Bayangkan 7 tahun. Kok dia selamat
satu dia selamat, dua dia sudah dikasih tahu bahwa dia akan selamat oleh Nabi Yusuf. Yang harusnya kalau di penjara itu kan nggak ada kegiatan. Misalnya nih, jangankan kok penjara yang nggak ada kegiatannya, di pesantren yang cuma 3 tahun saja, itu pasti keluar pesantren ada kangen-kangennya pengen ke pesantren lagi, pengen ketemu orang-orangnya lagi. Meskipun pas di pesantren pengennya cabut mulu, gitu. Ya. Oh, nggak kerasan, tetapi tetap kangen sama orang-orangnya, sama suasananya, meskipun tidak pengen menderita lagi gitu dalam tanda kutip. Tapi ini bener-bener blas lupa. Nah, dan ternyata itu ada hikmahnya nanti. Kita akan bahas. Wa qala al-maliku. Nah, pindahlah ceritanya kepada cerita raja yang punya mimpi. Tapi sebelum itu, di sini ada beberapa riwayat bahwasanya atau gini, kita meminta tolong kepada orang untuk menolong kita dari kezaliman itu boleh. Kita terzalimi nih, kita minta tolong sama orang, itu tidak masalah. Nabi Yusuf meminta pertolongan kepada ini untuk menyampaikan kepada rajanya bahwa saya itu terzalimi. Itu boleh. Tetapi ada riwayat bahwasanya malaikat Jibril kemudian memberikan teguran bahwasanya eh mu'atiban lahu id istaghatha bil adamiyin. Kamu kok meminta tolong sama orang gitu ya? Faqala lahu ya Yusuf, wahai Yusuf, man khalasaka minal qatli min aidi ikhwatik. Yang membuat ini dalam tafsir Qurtubi, yang membuat kamu apa namanya? Yang membuat kamu terbebas dari pembunuhan saudara-saudara kamu itu siapa? Maka Nabi Yusuf menjawab Allah. Faman akhrajaka minal jub, yang mengeluarkan kamu dari sumur itu siapa juga? Dalam sumur kok bisa keluar dan masih hidup coba? Kok ya orang itu nemuin kamu sebelum kamu mati di dalam? Oh nggak bisa naik. Qala Allah Ta'ala, ya Allah. Faman asamaka minal fahisyah, dan siapa yang membuat kamu menjadi kuat untuk menolak perzinahan? Faqala Allah, ya Allah. Qala faman sarafaka anka kaidan nisa, yang membuat engkau kuat untuk kemudian menolak bujukan-bujukan para perempuan-perempuan itu siapa? Allah. Qala fakaifa tarakta rabbaka falam tas'al. Nah, kok kamu tidak meminta Allah dulu, baru minta orang itu? Wa wathaqta bi makhluqin. Tapi kamu malah mempercayakan urusanmu ini kepada makhluk. Maka Nabi Yusuf pun kemudian istighfar, ya Rabb, kalimatun zallat minni. Ini adalah satu kata yang kemudian terpleset dariku. As'aluka ya ilahi Ibrahim wa alihi wa syekhi Yaqub. Aku meminta kepada engkau, wahai Tuhannya Ibrahim dan Tuhan dan keluarganya, dan juga Tuhannya Syekh Yakub alaihi salam, antarhamani, engkau untuk memberikan rahmat kepadaku. Faqala lahu Jibril, fa inna uqubataka antal bitha fi sijni bid'ah sinin. Ya sudah, kamu dihukum untuk kemudian berada di penjara beberapa tahun lagi. Ya seolah-olah itu hukuman, tapi di sini ada hikmah yang luar biasa. Apa hikmah yang luar biasa itu? Ya, jadi boleh, tetapi sekelas Nabi nggak begitu. Kalau kita nggak apa-apa, tapi sekelas Nabi harusnya dia cukup meminta kepada Allah dan tidak meminta bantuan kepada orang. Kalau sekelas Nabi. Tapi kalau kita harus minta kepada Allah, boleh sambil minta bantuan kepada orang. Karena salah satu sebab Allah kemudian membantu kita adalah mungkin Allah mengirimkan orang-orang yang bisa membantu kita. Tapi, nah kalau kita meminta kepada orang itu kan berarti kita harus merendahkan diri kepada orang. Tapi kalau Nabi Yusuf, harusnya nggak boleh kamu merendahkan diri kepada orang. Nanti tolong ya. Nah, ini kan dalam posisi yang butuh. Ya, misalnya Syauqi datang ke seorang anggota dewan bawa proposal, pasti nggak ada harga dirinya, Syauqi. Meskipun untuk pesantren, nggak ada harga dirinya. Udah hancur. Boleh nggak? Boleh. Tapi nggak ada harga dirinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Ah, apa hikmahnya? Kita akan temukan di kisah berikutnya. Wa qala al-malik, dan raja itu berkata, ini oke, Nabi Yusuf di dalam penjara. Kita tinggalkan penjara dulu, kita rubah setting kepada istana kerajaan yang bersama salah satu yang selamat tadi. Yang selamat tadi kemudian bersama para menteri-menteri dan juga orang-orang ulama-ulamanya lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin. Raja berkata, aku mimpi melihat ada 7 sapi simanin gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna, yang kemudian dimakan oleh sab'un ijafun, 7 sapi yang kurus-kurus. Yang dalam tafsir disebutkan bahwasanya 7 sapi itu keluar dari
sungai yang kering, kemudian tiba-tiba datang 7 sapi, dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus, yang lemah-lemah, gemuk, sehat, tiba-tiba kok dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus dan lemah-lemah. Oke? Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan aku melihat ada 7 tangkai yang hijau-hijau dan ada 7 yang kering. Nah, dalam tafsir disebutkan ya bahwasanya 7 yang hijau itu kemudian dia punya biji-biji yang pokoknya hampir panen, tiba-tiba dililit sama yang kering dan rontok. Gara-gara 7 yang kering itu. 7 kering tapi melilit dan merontokkan. Di sini tidak disebutkan melilit, cuman 7 hijau sama 7 kering. Ya, tetapi dalam tafsir kalau kalau sapi tadi kan kondisinya sapi gemuk dimakan sapi kurus. Nah, kalau ini 7 tangkai yang bagus, yang hampir panen, dililit sama 7 yang kecil, yang lemah, yang kering, tiba-tiba rontok sudah. Ya ayuhal mala, wahai orang-orang terkemuka, wahai para ulama, wahai para para apa namanya para pembesar, wahai para menteri, aftuni, berikanlah fatwa kepadaku fi ru'yaya, terkait dengan mimpiku ini, in kuntum lirru'ya ta'burun, kalau memang kalian melihat bahwasanya mimpi saya ini bisa ditafsirkan. Apa kata mereka? Qalu adghathu ahlam, itu hanya mimpi kosong saja. Adghath itu artinya adalah jamak dari dhuhtun. Apa itu? Dia itu adalah tangkai-tangkai yang berjatuhan, yang kering-kering itu. Ya kayak jerami lah gitu kurang lebih. Itu kayak jerami-jerami mimpi saja. Dan itu pun pakai ahlam, bukan hilm. Padahal ahlam itu jamak. Itu mimpi-mimpi loh. Padahal mimpi saya ini tolong ditafsirkan. Itu mimpi-mimpi. Artinya itu ya kayak mimpi-mimpi orang biasa. Itu nggak penting gitu. Jadi karena ketidakmampuan dia, mereka mereka mengatakan ya ini bukan mimpi yang ada artinya. Padahal bukan nggak ada artinya. Ada artinya, tapi Anda tidak tahu. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Nah, kalau mimpi begini emang nggak bisa ditakwilin. Dan dikatakan bahwasanya mimpi ini adalah mimpi yang aneh. Ini carut marut, ini mimpi. Campur-campur ini. Ini bukan mimpi yang bisa ditakwilkan. Kenapa? Carut marut kayak kayak jerami yang nggak bisa diurai. Kayak jerami yang apa berserakan begitu. Biasanya kalau mimpi kayak gini satu jenis mimpi kayak gini, oh tafsirnya begini. Kalau jenisnya begini begini. Ah ini nggak jelas ini. Ini nggak jelas yang mana. Nah, kalau Anda mimpi itu ya cuman kayak khoyalatin tataro alin naim fi dimaghi. Itu cuman mimpi karena bunga tidur saja. Jadi sebelum tidur bayangin apa ya itulah jadi mimpi. Dan itu juga mungkin karena faktor pencernaan ya, kalau tafsir Al-Munir ya disebutkan ini karena faktor pencernaan, ini karena faktor ada lambung gitu kan ya. Atau mungkin kecapean dan seterusnya terusnya. Ini nggak bisa. Kalau mimpi Anda itu kok mimpi yang memang bisa ditakwilkan, kami pasti tahu takwilnya. Jadi sombong nggak tahu. Ya, wa manah bi ta'wil ahmi bi alimin. Wa qala alladzi naja. Nah, di sini adalah hikmah daripada Nabi Yusuf kok kemudian atau kawannya Nabi Yusuf ini lupa. Wa qala alladzi naja minhuma. Nah, orang yang menjadi pelayan raja yang kemudian selamat dari kedua orang yang ada di penjara dulu. Waddakaro itu dan teringat itu dari kata-kata zakaro, ingat, dari kata-kata wadtakaro, kayak kayak ifta'ala. Yani iztakaro. Nah, iztakaro zalnya jadi dal, taknya diidghamkan ke dal jadi iddakaro. Ini iztakaro aslinya. Wadtakaro. Ya agak susah nih. Jadi waddakaro ba'da ummatin. Nah, orang itu teringat setelah beberapa saat. Jadi ummah itu kadang bisa artinya masa. Ana unabbiukum bita'wilihi. Oh, raja, saya baru teringat. Saya akan sampaikan tentang mimpi raja ini, tapi eh, saya tak pergi dulu. Saya tak menemui teman saya dulu, karena saya punya teman yang seperti ini. Nah, hikmahnya satu. Nabi Yusuf tidak keluar di saat kawan ini keluar. Kalau kawan ini kok keluar,
Kemudian bilang ke raja, wahai raja, saya punya teman, dia baik, dia terzalimi, harusnya dia tidak masuk penjara. Satu, kamu cuma pelayan mau ngapain sih? Oke. Tapi kalau rajanya kok baik misalnya, oh iya toh, ya sudah, suruh keluar aja. Ya sudah, Nabi Yusuf tidak jadi apa-apa. Nabi Yusuf pulang ke Palestina mungkin, bukan di Mesir. Nggak jadi apa-apa. Tapi karena pas momentum Nabi Yusuf dibutuhkan, Nabi Yusuf jadi orang. Dan untungnya orang ini kok ingatnya setelah seluruh orang yang harusnya diharapkan bisa menakwilkan mimpi itu nggak bisa. Jadi Nabi Yusuf bisa itu menjadi sangat spesial. Kenapa? Karena terbukti nggak ada yang bisa kecuali Yusuf. Kalau pas misalnya nih raja mimpi bangun terus ngobrol sama, wah saya semalam saya mimpi, mimpi kayak gini 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 gini. Apa ya tafsirannya ya? Kok tiba-tiba dia sebelum melemparkan ini ke forum yang lebih luas gitu ya? Oh, saya punya teman Nabi Yusuf gini 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 terus ditakwilkan dan benar misalnya dan cocok. Ini belum menafikan bahwasanya orang-orang itu tidak tahu. Ya, cuman oh Yusuf tahu. Bukan semua orang tidak tahu kecuali Yusuf. Nah, ini beda nih. Di situ akhirnya Yusuf memberikan takwil ya dan mendapatkan bargaining position karena hanya beliau yang tahu takwil itu. Nah, ini hikmahnya. Jadi ingatnya kok ya pas banget ya karena dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf ayyuhas siddiq. Nah, akhirnya orang itu pun datang ke penjara lagi. Datang ke penjara lagi dan di sini disebutkan Nabi Yusuf nggak ngomelin orang itu. Nabi Yusuf nggak ngomel, bayangkan. Nanti ingetin saya ya kalau saya ada. Ternyata orang itu lupa sama sekali sama Yusuf. Baru setelah 7 tahun balik lagi, itu pun karena ada kebutuhan. Ini kalau kita, kemana aja lah, ini saya tuh 7 tahun di sini sampai kering gitu kan. Kamu dulu gak ingat saya udah udah berbuat baik sama kamu. Saya udah kasih tahu kalau kamu tuh akan selamat gini gini gini. Kok lupa sama saya? Sama sekali tidak keluar kata-kata itab dari mulut Nabi Yusuf. Makanya pemaaf itu Rasulullah menggambarkan ya Nabi Yusuf. Pemaafnya seperti Nabi Yusuf. Kepada dua orang ini ya pemaaf. Kepada raja yang menzalimi ya pemaaf. Kepada perempuan yang menzalimi ya memaafkan. Kepada saudara yang mau membunuh juga maaf. Luar biasa. Nabi Yusuf. Pemaafnya luar biasa. Yusuf ayyuhas siddiq. Wahai Nabi Yusuf yang selalu benar. Yang selalu jujur tulus. Aftina, jelaskan kepada kami. Aftina, berikanlah kami fatwa. Nah, ini sudah beda kata-katanya. Kalau pas awal-awal baru ketemu, Nabi, nah, kasih tahulah. Gitu kan. Kalau Aftina, Yusuf, Nabi Yusuf, ini tolong bantu saya dong. Ini kayak gini, kayak gini, tolong fatwanya. Gitu. Udah beda. Karena Nabi Yusuf sudah di mata orang-orang ini, oh beliau adalah orang yang mulia betul. Dan apa namanya pemeras anggur ini kemudian menceritakan persis sebagaimana diceritakan oleh raja. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan. Ini kan persis sekali kata-katanya. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus dan tangkai yang hijau 7 dan juga ada tangkai kering 7. La'ali arji'u ila nasi la'allahum ya'lamun. Agar aku kemudian bisa pulang, eh, saya bisa mau kembali membawa informasi karena ini orang-orang nunggu tentang takwil ini apa. Nah, biasanya kalau mimpi yang bisa ditakwilkan seperti itu, mimpi yang pas kita bangun masih ingat itu, biasanya begitu. Kalau kan kadang kita mimpi tapi udah lupa mimpinya itu apa. Semalam saya mimpi tapi lupa saya mimpinya apa. Biasanya kan gitu ya. Atau hanya part-part tertentu saja. Ya, saya biasanya gini. Saya biasanya bapak saya sudah tidak ada. Saya sering mimpi ketemu bapak saya. Tapi yang saya ingat cuma saya ketemu bapak. Dan pas saya mimpi, saya lupa, saya tidak sadar bahwa bapak itu tidak ada. Makanya setiap pas mimpi itu rasanya kangen banget. Rasanya tuh ketemu tuh bahagianya luar biasa. Tapi tidak sadar bahwa bapak itu sudah nggak ada. Ya kayak memang masih ada saja, tapi kayak udah lama nggak ketemu gitu. Nah, yang sering saya ingat itu adalah bahwa bapak, saya mimpi ketemu bapak semalam. Tapi kondisinya kayak gimana ya? Lupa gitu. Nah, biasanya seperti itu. Oke, Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin. Nah, kemudian meminta untuk diberikan takwil. Qala, maka Nabi Yusuf pun memberikan takwilnya, tazra'una sab'a sinina da'aban. Kamu akan kemudian ada 7 hari, tujuh tahun,
bertanam seperti biasa. Famahasotum fadaruhu fi sumbulihi. Dan apa yang kalian tuai itu biarkan saja berada di tangkainya. Jangan dilepas dari tangkainya. Ya kalau kayak gabah kok dilepas dari tangkainya nanti bisa busuk. Tapi biarkan saja biar itu akan membuat dia jauh lebih awet. Illa qalilan mimma ta'kulun. Kecuali hanya sedikit saja yang kamu makan. Jangan semuanya kamu ambil. Ya, jangan semuanya kamu ambil. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Kenapa? Karena setelah itu akan datang 7 tahun paceklik, nggak ada hujan sama sekali. Nah, pada saat itu yakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Ya, 7 tahun itulah yang paceklik itu kalian makan dari apa yang kalian sediakan. Kecuali hanya bibit-bibit nanti sisa untuk kemudian ditanam di tahun berikutnya. Tetapi setelah 7 tahun itu, tsumma ya'ti min ba'di dzalika, setelah beres itu, setelah 7 tahun subur, 7 tahun paceklik, akan datang 1 tahun lagi. Fihi yughathun nas. Kalian akan diberikan hujan, wa fihi ya'sirun. Kalian akan bisa memeras anggur, kurma. Pokoknya, wah itu melimpah ruah tuh. Jadi kalau mimpi malikmu itu 7 tahun kali 2, 14 hari, 14 tahun. Tambah 1 tahun lagi, setelah paceklik akan datang hujan. Nah, luar biasa Nabi Yusuf ini. Takwilnya, intinya kau akan ada 7 paceklik, 7 tahun paceklik, dan 7 tahun, 7 tahun subur, dan 7 tahun paceklik. Itu takwilnya. Tapi Nabi Yusuf tidak hanya memberikan takwilnya, beliau juga memberikan solusinya. Ada 7 tahun paceklik. Nah, ada 7 tahun subur, tapi akan datang 7 tahun paceklik. Subur itu ditandai dengan sapi gemuk. Paceklik ditandai dengan sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus. Nah, maka karena musim bagus akan tumbuh 7 tangkai yang hijau-hijau itu. Tetapi 7 tangkai yang kalian simpan yang hijau-hijau itu akan habis di 7 tahun berikutnya. Nah, tetapi kalian tetap bisa makan. Kenapa? Karena ada yang gemuk tadi. Jadi yang kurus itu akan menghabiskan yang gemuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau tidak hanya menakwilkan, tapi memberikan solusi. Nah ini, memang kalau bisa kita itu ya, misalnya bekerja, melayani orang, itu jangan hanya memberikan yang mereka minta atau yang tertera dalam kontrak. Kalau bisa kita memberikan kemanfaatan lebih daripada itu. Kenapa? Ya karena memang kalau bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, oke, tidak selalu kita bergerak hanya kalau saya dapat apa. Tidak selalu seperti itu. Yang diminta cuman apanya, tetapi oh saya bisa melakukan lebih dan saya juga nggak rugi melakukan lebih itu. Wong nggak lebih capek gitu ya, misalnya. Wong ini waktunya juga sama saja, tidak menyita banyak hal. Udah sekalian saya gini aja, udah nggak apa-apa, biar orangnya senang. Dan biasanya kayak gitu tuh malah akan membuat beliau jadi terangkat. Nah, gara-gara kisah ini, Nabi Yusuf terangkat, "Tsumma ya'ti qala al-maliku u'tuni." Qala al-maliku u'tuni. Ya, ya mana Yusuf itu? Akhirnya beliau karena bisa menafsirkan dan luar biasa tafsirnya ditambah dengan ini, akhirnya ya dikenal. Nah, ini ceritanya nanti lagi kita bahas di episode atau di apa namanya pertemuan yang berikutnya. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi Yusuf adalah nabi. Rajamu mimpi 14 tahun, saya kasih takwilnya sampai 15 tahun. Jadi kalau ini adalah salah satu mukjizat Nabi Yusuf yaitu menakwilkan mimpi yang mana ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang mana menakwilkan mimpi itu boleh, bisa benar tapi juga bisa bisa benar tapi bisa salah, tidak selalu benar. Gitu ya. Cuman kalau Nabi Yusuf pasti benar. Nah, jangankan kok kemudian ini Abu Bakar aja ketika menakwilkan mimpi bisa benar bisa salah. Padahal Abu Bakar adalah orang yang paling beriman. Jadi tidak selalu sesoleh apapun dia kalau bukan Nabi ya, bisa benar bisa salah. Abu Bakar pernah, oh takwilnya kayak gini ya Rasulullah, saya menakwilkannya begini-begini. Kamu benar sebagian dan salah sebagian, kata Rasulullah. Abu Bakar.
yang kita tahu beliau adalah orang yang kalau ditimbang keimanannya itu setengah dari keimanan umat ini, setara dengan keimanan satu orang Abu Bakar. Nah, jadi memang Allah selalu memberikan mukjizat kepada Nabi itu sesuatu yang lagi viral zaman itu. Mungkin kalau ada Nabi zaman sekarang adalah orang yang paling banyak followersnya kali ya, atau apa kali ya. Pokoknya seperti itulah. Ya Allah alam. Memang sudah nggak ada Nabi juga kan itu. Ya, jadi itu adalah mukjizat Nabi Yusuf tentang bagaimana Nabi Yusuf menakwilkan mimpi. Dan posisinya, si pemeras anggur ini datang ke penjara, ngobrol berdua. Apa fatwanya? Nabi Yusuf ngasih fatwa tanpa kemudian meminta syarat apapun. Oke, nggak marah sama dia karena dia lupa dan seterusnya. Lebih daripada tidak marah, dia meminta bantuan lagi 7 tahun nggak tahu, tidak pernah menengokin Nabi Yusuf yang sedang sengsara itu. Tiba-tiba datang membawa permintaan lagi. Itu pun langsung dikasih tanpa syarat. Oke, saya akan kasih tapi keluarkan saya dulu ya. Enggak sama sekali. Nabi Yusuf memanfaatkan kebutuhan orang hanya untuk menyampaikan dakwah, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini luar biasa ini. Ini satu kezuhudan yang sangat susah untuk kita contoh. Tapi betapa tulusnya beliau menyampaikan. Memanfaatkan momen itu nggak apa-apa. Bukan untuk kita. Tetapi karena saya punya kewajiban menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Nah ini makanya disebut Yusuf sebagai orang yang sangat pemaaf luar biasa, dan setiap hal yang apa namanya yang mungkin pahit di mata kita itu pasti ada hikmahnya. Nah, salah satu hikmahnya adalah Nabi Yusuf nanti menjadi menteri dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Allah alam, bisawab. Mungkin cukup itu. Kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.